Di Indonesia, ada kurikulum informatika SMA yang baru, dan ini tuh radikal banget. Tujuannya bukan sekedar ngajarin siswa cara pakai teknologi, tapi gimana cara menciptakannya dari nol. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana mereka melakukannya. Nah, pertanyaan ini nih, ini jadi intinya. Kalau dipikir-pikir, di dunia yang serba cepat berubah ini, apa sih yang sebenarnya dibutuhin generasi mendatang biar sukses? Kurikulum yang bakal kita lihat ini punya jawaban yang menarik banget. Sering banget kan kita mikir pendidikan itu ya kayak gini. Duduk manis, dengerin, hafal, proses yang pasif. Tapi kurikulum merdeka dari Indonesia ini, wah mereka dobrak gagasan itu. Fokusnya bukan lagi nyerap informasi, tapi secara aktif menciptakan solusi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Misi kelas ini tuh jelas, bukan cuma ngajarin cara pakai aplikasi, tapi buat nyetak para kreator dan pemikir kritis masa depan. Nah, ini dia filosofi intinya, tergambar jelas di sini. Ada pergeseran total, dari yang tadinya cuma nerima pengetahuan, jadi aktif memecahkan masalah. Ini semacam revolusi dalam cara berpikir loh. Dan ini langsung nyambung ke pilar utamanya. Namanya, berpikir komputasional. Anggap aja ini kerangka kerja atau toolkit berpikir yang bakal dipakai siswa buat ngadepin masalah-masalah rumit. Terus apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah resep buat mecahin masalah secara terstruktur. Siswa belajar buat motong-motong masalah besar jadi kecil, terus cari pola yang berulang, baru deh mereka bikin langkah-langkah solusi yang logis. Dan yang keren dari slide ini tuh cara ngajarinnya, bukan teori melulu. Siswa dikasih teka-teki visual kayak gini. Mereka harus mikir gimana caranya si platypus ini nyampe tujuan. Perjalanan besarnya dipecah jadi langkah-langkah kecil yang logis, sambil ngindarin rintangan. Nah, itu dia dekomposisi dalam praktek. Selain dekomposisi tadi, ada juga pengenalan pola. Coba perhatiin segitiga Sierpinski ini. Kelihatannya rumit ya kan? Padahal ini dibuat dari satu aturan sederhana yang diulang-ulang terus. Nah, dari sini siswa belajar menangkap pola. Ini dasar banget buat berpikir algoritmik. Oke, mindsetnya udah dapat, sekarang waktunya turun tangan. Dari teori, kita pindah ke praktik. Siswa bakal pakai cara berpikir baru mereka ini dengan hardware dan software beneran yang ada di dunia nyata. Dan ini bukan cuma soal coding loh, mereka juga belajar soal hardware. Mereka harus ngerti, kapan sih kita butuh Arduino yang tugasnya spesifik dan kapan kita butuh Raspberry Pi yang lebih kayak komputer mini. Bisa bedain ini aja udah keren banget, ini pengetahuan praktis yang krusial. Dan lihat deh cakupan materinya. Ini bukan main-main, mereka nggak cuma belajar dasarnya doang. Mereka beneran nyelam ke jaringan komputer, belajar gimana internet bekerja. Terus ada pemrograman moduler, bahkan sampai nyentuh teknologi canggih kayak AI, big data, sampai cyber security. Wah, ini fondasinya kuat banget. Metode ngajarnya juga pinter banget. Jadi sebelum mereka pegang komponen fisik yang, ya tahu sendiri kan, bisa rusak atau korslet, mereka latihan dulu di lingkungan virtual yang aman. Mereka bisa coba-coba, nguasain konsepnya dulu di simulator. Pas udah pede, baru deh mereka pindah ke hardware beneran. Cerdas. Oke, semua ilmu yang udah dipelajarin tadi, muaranya kemana? Ke satu tantangan besar. Semacam final boss-nya gitu. Sebuah proyek akhir yang nggak cuma ngetes satu skill, tapi semuanya. Buat mecahin masalah di dunia nyata. Dan temanya, ini relevan banget buat kita semua, keberlanjutan lingkungan. Jadi mereka nggak cuma bikin teknologi, radi teknologi. Mereka ditantang buat pakai keahlian mereka untuk tujuan yang lebih besar dengan panduan prinsip 3R yang udah kita kenal. Prinsip 3R. Reuse, reduce, recycle, ini jadi kerangka berpikir mereka. Jadi pertanyaannya bukan cuma, bisa nggak ya gue bikin ini? Tapi lebih dalam, gimana caranya gue bikin ini dengan cara yang paling bertanggung jawab buat planet kita? Nah, ini bagian paling serunya. Mereka dikasih pilihan. Mau bikin aplikasi buat analisis data sampah? Boleh. Mau bikin visualisasi data yang nampol buat kampanye? Silakan. Atau mau yang lebih ngoprek hardware, bikin tempat sampah pinter? Bisa juga. Pilihan ini bikin mereka ngerasa punya proyeknya sendiri, jadi lebih semangat. Jadi, gimana cara mereka dinilai? Dan apa sih yang mereka dapat setelah selesai dari mata pelajaran ini? Yuk, kita lihat transformasinya. Tabel ini nunjukin kalau sukses itu bukan cuma soal nilai di rapor. Penilaiannya itu menyeluruh. Gimana kerja sama timnya, rencananya mateng nggak, dan yang paling penting, produk akhirnya jalan nggak, bisa dipakai beneran nggak. Jadi penilaiannya itu punya dua sisi. Di satu sisi, setiap siswa punya tanggung jawab pribadi kelihatan dari jurnal kerja mereka. Tapi di sisi lain mereka juga dinilai sebagai satu tim. Ini kan persis kayak di dunia kerja nanti ya kan? Ada tugas individu, ada target tim. Kutipan dari buku panduan kurikulumnya ini
Wah, ngena banget. Ini ngerangkum semuanya. Misi besarnya itu ngubah cara pandang. Dari ego ke eko. Dari mikirin diri sendiri, jadi mikirin gimana kita bisa hidup bareng-bareng, dan mikirin masa depan. Pembahasan kita ini ninggalin satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau anak-anak SMA sekarang aja udah bisa bikin yang kayak gini, bayangin deh, besok mereka bakal bangun apa? Dengan bekal cara mecahin masalah, skill teknis yang mumpuni, dan kesadaran sosial, wah potensi mereka ini nggak ada batasnya. Kira-kira apa ya proyek besar mereka selanjutnya?